Seorang gadis yang hamil 8 bulan diserang oleh mantan suaminya hingga keguguran. Awalnya ia kira itu perbuatan wanita itu sendiri, tapi dia dengar sendiri dari suaminya. Ibunya pun terlibat. Mereka berdua adalah wanitamu dan juga mengandung anakmu. Lalu apa yang bisa kulakukan? Aku mencintai Nanzi, tapi aku berjanji pada Ruyan. Anak pertama haruslah anaknya. Aku sudah berjanji. Suaminya terus bilang kalau dia mencintai istrinya, tapi dia membiarkan mantannya menyakiti istrinya, bahkan anak mereka. Hanya karena janji dia dengan mantannya, sang mantan harus melahirkan dulu. Ini membuat sahabatnya tak bisa menerima itu. Dia pun peringatkan pria ini akan kehilangan istrinya, tapi pria itu merasa rahasianya tertutup rapat. Dia tak tahu percakapan mereka didengar oleh wanita ini. Wanita yang hancur hati ini, meskipun tahu bahwa kehilangan anak karena persekongkolan suaminya, tapi dia tak langsung mengungkapnya, karena ia tak ingin memberi pria itu kesempatan lagi. Si pria brengsek itu pun berkata manis. Aku akan menebus kesalahanku padamu. Di sisa hidupku, aku akan menebusnya, sampai kau puas. Tapi dia tahu ini semua adalah kebohongan si pria brengsek. Meskipun berkata manis, hanya satu telepon dari si mantan pria itu langsung pergi. Akhirnya ia sadar wajah asli pria brengsek itu. Dia secara langsung melihat suaminya, menunjukkan cinta yang sama pada mantannya. Dia sudah tidak peduli lagi, karena dia sudah merencanakan balas dendam yang lebih baik untuk si brengsek. Norasu, ini adalah kontrak kematian palsu Anda. Setelah kontrak berlaku, semua tentangmu akan dihapus. Dulu dia melepas status sebagai putri konglomerat hanya untuk bersama pria brengsek itu. Setelah melihat wajah asli pria itu, tidak ada rasa sayang lagi. Dia akan kembalikan statusnya sebagai putri konglomerat dan memutuskan hubungan dengan si pria. Membuatnya menyesal atas semua yang dilakukannya. Karena itu dia membakar foto bersama si brengsek dan membuang semua kenangan mereka berdua. Tapi hal ini dilihat oleh si pria. Bukankah ini jam yang kau berikan? Kenapa dibuang? Sampah ya harus dibuang. Bukan. Ketika si pria ingin menanyakan alasannya, mantan licik yang dibawanya datang, menginterupsi mereka. Melihat wanita ini pura-pura tidak tahu. Mereka mengira wanita ini lemah. Mereka berterus terang di depan wanita ini. Tapi wanita itu malas meladeni mereka. Terserah kalian. Apa yang terjadi? Kenapa dia terlihat sama sekali tidak peduli? Dia tidak sadar akan segera kehilangan wanita yang benar tulus padanya. Mungkin dia merasa istrinya mau pergi. Lagi pula mereka memiliki hubungan nyata selama 7 tahun. Sedangkan mantannya hanyalah rasa tidak rela. Karena dulu dia dicampakkan. Dia memberikan hadiah yang dipilihkan mantan untuknya. Dia kira wanita itu tak tahu. Dan ngaku hadiah itu khusus untuknya. Wanita ini sudah tahu dari pesan yang dikirim si mantan itu padanya untuk pamer. Dan dia hanya berkata cukup bagus. Sikapnya membuat pria itu bingung. Padahal biasanya wanita ini selalu menuruti katanya dan senang dengan hadiah-hadiah kecil. Wanita licik tahu apa yang dia lakukan ke istrinya. Pria itu takkan menyalahkannya. Jadi dia pergi cari masalah. Dia pegang tangan wanita itu dan pura-pura dipukul. Kenapa kau memukulku? Bagaimana? Kau tidak apa-apa? Pria itu pun mempercayai gadis licik itu. Si wanita pun suruh pria itu memeriksa CCTV untuk mengetahui kebenaran. Takut ketahuan wanita licik itu pun pura-pura sakit. Pria itu takut kehilangan anaknya. Dia pun memaki wanita itu, lalu membawa wanita itu ke rumah sakit. Sebentar lagi dia akan menyesalinya, karena rencana kematian palsunya hampir selesai. Kemudian wanita itu menyalakan sumbunya. Sesaat kemudian,